Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Turadiah dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab hikmah hudud dan hikmah siyasyah. Jadi yang pertama yakni pengertian hudud. Hudud ialah sanksi atau hukuman bagi seorang individu atau kelompok yang melakukan perbuatan maksiat atau yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat Allah. Yang mana perbuatan itu sudah ditentukan Allah dan hukumnya jelas tertera dalam Al-Quran maupun hadis. Dan kadar sanksinya itu tidak boleh dikurangi ataupun dilebihkan sesuai dengan apa yang ada dengan Al-Quran. Jadi harus sesuai apa yang tertera dalam Al-Quran ataupun hadis. Selanjutnya, sedangkan hudud menurut istilah syar'i ialah hukuman-hukuman kemaksiatan yang telah ditetapkan oleh hukum syara untuk mencegah terjerumusnya seorang kepada kejahatan yang sama. Selanjutnya yakni macam-macam hudud dan sanksinya. Yang pertama ada zina dan ketentuan hukumnya. Jadi zina ialah suatu perbuatan yang jelas sangat tercela dan pelakunya pantas mendapatkan hukuman yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah yang terdapat Jadi dalam zina ini ada dua pembagiannya. Yang pertama yakni zina muhson dan yang kedua zina ghair muhson. Zina muhson ini yakni zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah atau telah terikat perkawinan, dan ini nanti akan mendapatkan hukuman yakni diranjam atau dilempari batu tanpa belas kasihan sampai meninggal. Ini tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Turmudi. Sesungguhnya Rasulullah meranjam seseorang yang bernama Ma'is dan meranjam seseorang perempuan yang berasal dari Bani Juhainah, dan dua orang Yahudi dan seorang perempuan dari kabilah Amir dari suku Ad. Terus yang kedua ini ada yang namanya zina ghair muhson. Zina ghair muhson ini zina yang dilakukan oleh seorang yang belum menikah, yang nantinya hadnya atau hukumannya ini yakni 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihi marafatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabuhuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, perempuan dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap orang dari mereka 100 kali deraan, dan janganlah kalian belas kasihan kepada keduanya, mencegah kau menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka dilaksanakan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Selanjutnya yakni minuman yang memabukkan atau khamr dan sanksinya. Jadi khamr sendiri itu bisa diartikan sebagai penghilang akal atau penutup akal, atau bisa juga diartikan segala sesuatu yang membuat hilangnya kesadaran. Nah, khamr sendiri ini nggak hanya benda cair yang memabukkan kayak minuman keras kayak gitu-gitu, tapi khamr ini bisa juga seperti kayak obat-obatan terlarang seperti ganja juga bisa, terus morfin, nipan dan sebagainya yang termasuk bisa menghilangkan kesadaran. Nah, dari sini itu segala sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran itu bisa disebut dengan khamr, seperti itu. Bagi pelaku peminum khamr yakni 40 kali deraan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, dari Anas bin Malik radhiyallahu an dihadapkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam seorang yang telah meminum khamr. Kemudian beliau menjilidnya dengan 2 tangkai pelapah korma kira-kira 40 kali. Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i, Abu Dawud dan ulama-ulama Zahiriyah berpendapat bahwa had bagi orang yang meminum khamr ini 40 kali pukulan. Akan tetapi hakim dapat menambahkan 40 kali lagi sehingga jumlahnya 80 pukulan. Jadi 40 ini dari orang yang memukul, maksudnya dari orang yang ngenai sanksi, terus yang 40-nya lagi dari hakim yang ngasih hukuman. Jadi tambahan 40 kali tersebut itu hakim itu sebagai hukuman takzir. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa pukulan dalam had minuman keras ini 80 kali deraan atau 80 kali pukulan. Ketiga yakni qadhaf. Qadhaf itu bisa diartikan orang yang melempar tuduhan zina kepada orang lain secara terang-terangan. Nah, qadhaf sendiri itu
salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Ini tertera dalam firman Allah surat An-Nur ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Yang artinya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina. Mereka dilaknat di dunia dan akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar. Nah, adapun hukuman bagi pelaku qadhaf sendiri, yakni dicambuk sebanyak 80 kali bagi mereka yang merdeka. Sedangkan bagi mereka yang statusnya budak, dicambuknya 40 kali, karena hukuman budak itu setengah dari hukuman orang yang merdeka. Selanjutnya yakni mencuri. Mencuri ialah mengambil harta atau barang dan lainnya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Adapun had mencuri diatur dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, yang artinya adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, Imam Malik dan Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa had mencuri itu mengikuti urutan sebagai berikut. Jadi yang pertama, ketika seorang pencuri itu melakukan hal itu pertama kali, yang dipotong adalah tangan kanannya. Ketika pencuri tersebut mencuri yang kedua kali, maka yang dipotong kaki kirinya. Kemudian ketika masih melakukan lagi, yang dipotong ke tangan kiri. Dan misalkan masih mencuri lagi, yang keempat nih, yang dipotong jadi kaki kanan. Jadi kayak kanan kiri gitu. Nah, jika pencuri ini dilakukan untuk yang kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri tersebut ialah takzir dan ia akan dipenjarakan hingga bertaubat. Jadi udah nggak punya tangan, udah nggak punya kaki, terus ia itu dipenjarakan. Selanjutnya yakni penyamun, perampok dan perompak. Jadi mereka ini tuh mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan atau mengancamnya dengan senjata. Dan kadang itu kayak ada pembunuhan gitu loh, udah ngambil hartanya, diancam juga, dibunuh juga gitu. Jadi bedanya itu kalau misalkan menyamun dan merampok itu mereka itu kayak di darat gitu loh. Terus kalau yang perompak itu di laut kayak gitu. Nah, ini hadnya atau hukumannya bagi pelaku tersebut. Ini yang pertama, jika seorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, udah ngerampas harta terus mereka membunuh orang yang punya harta itu, maka hukumannya atau hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain, akan tetapi ia membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati. Jadi orang itu tuh belum sempat dapat hartanya, tapi ia itu udah membunuh orang yang punya harta itu, maka hukumannya mati. Kemudian yang ketiga, jika seorang yang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Jadi yang ketiga nih, misalkan orang itu merampas hartanya, tapi orang itu nggak ngebunuh orang yang mempunyai harta itu, jadi hukumannya itu dia akan dipotong secara menyilang misalkan anggota tangan kanan sama anggota kaki kiri kayak gitu. Kemudian yang keempat, jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal kalau ia hanya kayak nakut-nakutin, kayak ngancem gitu, nah itu ia itu akan dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Selanjutnya yakni bughat atau pemberontak. Jadi bughat ialah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang sah. Jadi tindakan yang mereka lakukan itu biasanya tuh memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, terus kayak membangkang kayak gitu-gitu, terus menolak. Terus pokoknya mereka tuh berontak lah, nggak setuju sama pemerintahan itu gitu. Nah, hukumannya bagi orang-orang yang melakukan pemberontakan atau bughat ini, yang pertama, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Jadi kayak mereka tuh cari tahu dulu apa nih sebab-sebab mereka jadi kayak melakukan pemberontakan gitu. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan sehingga ketidaktahuan itu hilang gitu. Terus yang kedua, apabila tindakan pertama, jadi yang
sebelumnya itu tidak berhasil, maka selanjutnya adalah menasehati dan mengajak mereka agar mau menaati seorang pemimpin atau imam yang sah dalam suatu pemerintahan tersebut. Kemudian yang ketiga, jika usaha kedua yang barusan itu tidak berhasil, maka usaha selanjutnya yakni memberi ultimatum atau kayak ancaman gitu loh kepada orang pemberontak ini. Dan yang terakhir, jika mereka tidak mau taat, jadi kayak udah bandel banget, mereka nggak ada yang mau taat itu, tindakan terakhir ini diperangi atau sampai mereka itu sadar dan bisa kembali taat kepada pemerintahan yang sah itu. Selanjutnya yakni hikmah hudud. Yang pertama, hikmah hudud zina. Yang pertama, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang kedua, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang ketiga, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Dan yang keempat, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena anak hasil perzinaan pada umumnya ini kurang terpelihara atau terjaga, kayak lebih keterbengkalai gitu loh biasanya. Selanjutnya, hikmah dari adanya hudud qadhaf. Yang pertama, menjaga kehormatan diri seorang di mata masyarakat. Jadi kan kalau misalkan orang itu udah dituduh zina, kan pasti kan kayak terpandang nggak enak di masyarakat kayak gitu. Terus yang kedua, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Dan yang ketiga, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Dan yang terakhir, agar seseorang itu tidak begitu mudah melakukan kebohongan, kayak menuduh tadi, dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Jadi kan kalau misalkan ada orang yang nuduh orang lain zina, tapi orang itu udah kayak kena sanksinya, kayak kapok gitu, dia kan bakalan takut buat melakukan tuduhan lagi gitu. Selanjutnya yakni hudud minuman khamr. Yang pertama, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras atau khamr tadi. Yang kedua, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Dan yang ketiga, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala. Karena ketika kita mengonsumsi khamr, itu pasti akan selain tidak baik bagi kesehatan, juga pasti akan mengganggu ketika kita beribadah dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni hikmahnya hudud mencuri. Yang pertama, menghindarkan manusia dari sikap malas. Kalau orang itu mencuri, pasti kan orang itu kayak nggak mau kerja, jadi kayak mikirnya itu gampang lah bisa mencuri kayak gitu. Terus yang kedua, seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain. Yang ketiga, membuat jerat pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Dan yang keempat, seseorang akan memahami betapa hukum Islam ini benar-benar melindungi hak milik seseorang. Selanjutnya, hikmah hudud bughot atau pemberontak. Yang pertama, agar umat Islam hanya ada satu komando, yaitu seorang pemimpin atau seorang imam yang sah. Yang kedua, menyadarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan agar senantiasa mengamalkan perintah Allah, khususnya taat kepada seorang imam atau pemimpin yang sah pada waktu itu. Dan yang keempat, meningkatkan bahwa perbedaan dalam suatu kelompok adalah rahmat asal tidak terjadi percekcokan dan permusuhan. Selanjutnya yakni pengertian siyasah. Siyasah ini berasal dari kata sasa yasu siyasah, yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Karena itu, berdasarkan pengertian bahasa tersebut, siyasah ini berarti pemerintahan atau pengurusan, keputusan, pokoknya lebih ke pemerintahan gitulah. Sedangkan siyasah menurut istilah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Di sini pembagian siyasah ada 3. Yang pertama yakni ada siyasah dusturiyah. Nah, siyasah dusturiyah ini ialah siyasah yang mengatur hubungan warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara. Kemudian yang kedua ada siyasah dauliyah. Siyasah dauliyah ini adalah siyasah yang mengatur antar warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
Kemudian yang ketiga ada yang namanya siasah maliyah. Jadi siasah maliyah ini adalah siasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Selanjutnya yakni hikmah siasah. Yang pertama, salah satu hikmah dalam politik Islam ialah ikut mengurus umat, baik yang terkait dengan dunia ataupun akhirat. Yang kedua, mengetahui siasah atau politik Islam akan dapat hidup dengan aturan syariat yang telah ditetapkan. Ketiga, siasah merupakan kajian yang dapat memberikan respon positif terhadap perubahan dalam suatu masyarakat sebagai jawaban atas kemajuan dengan tidak menafikan identitas Islam. Yang keempat, dalam sejarah dan perkembangannya, siasah Islam mengembangkan dua orientasi. Yang pertama, orientasi dalam melestarikan nilai lama yang baik dalam kehidupan ini. Yang kelima, dalam semua masalah, siasah ini hadir sebagai solusi yang dapat ditawarkan untuk meredam adanya perbedaan pendapat yang dari tersebut itu bisa muncul atau bisa diambil jalan tengah atau jalan yang terbaik gitu. Yang keenam, siasah merupakan pengetahuan yang penting bagi kaum muslimin karena siasah ini mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan disiplin ilmu lainnya gitu. Dan yang ketujuh, menghidupkan siasah Islam berarti mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai yang pernah diterapkan oleh Rasulullah dan berlanjut sampai ke abad 21. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.